Anda kembali menyaksikan Breaking News. Pemirsa, kita akan kembali lagi bergabung dengan narasumber yang luar biasa yang pagi hari ini sudah ada Pak Sarmuji dan juga Pak Pangi. Selamat pagi Pak Sarmuji dan juga Pak Pangi. Kita akan terlebih dahulu ke Pak Pangi mungkin ya. Kalau dilihat kan ini banyak wajah-wajah baru begitu ya Pak Pangi. Kemudian juga ada yang dari latar belakangnya bervariasi. Sebut saja dia ada seniman, musisi, atlet dan juga masih banyak lagi. Pak Pangi, dari pendapat Anda sendiri seperti apa? Ya, tentu saja ini menarik ya, bahwa Pak Prabowo mencoba merepresentasikan semua kelompok ya, partai politik, dari NGO, dari aktivis, kemudian dari latar belakang musisi, atlet, kemudian dari tokoh agama. Nah ini seperti misalnya Raffi Ahmad, kemudian beliau adalah musisi dan ini kan sebenarnya mereka menjadi penting juga bagi Pak Prabowo untuk mendukung program-program Pak Prabowo ya. Termasuk misalnya Menteri Agama hari ini tuh kan menggambarkan Pak Prabowo sangat toleran, saya pikir ya, karena Nazaruddin Umar kan seorang yang sangat menjunjung kemajemukan, moderasi beragama, toleransi beragama dan bagaimana keberagaman, kemajemukan, kesetaraan ya, itu adalah hal-hal yang diperjuangkan oleh Nazaruddin Umar selama ini, prinsip-prinsip pikiran dia gitu. Nah begitu juga misalnya Gus Miftah juga menggambarkan sosok figur yang sangat moderat ya, toleran dan sangat dibutuhkan oleh Pak Prabowo untuk mencerminkan seperti ini. Termasuk misalnya ketika nama muncul Ibu Veronica Tan ya, nama yang tidak santer menjadi perbincangan selama ini, tidak bising di media, tiba-tiba memang ada kejutan. Mungkin juga merepresentasikan dari keterwakilan perempuan, kemudian dari mungkin etnis yang dianggap tidak terlalu mayoritas. Nah itu juga menjadi bentuk bahwa Pak Prabowo mencoba nampaknya untuk memberikan pesan tentang Indonesia, keindonesiaan, kemajemukan, meskipun memang beliau ada nampaknya untuk mazhab politiknya near oposisi. Nah wajah lama seperti munculnya tokoh-tokoh wajah lama seperti Ibu Sri Mulyani itu adalah menteri yang menurut saya sangat legend. Hampir 3 periode ya, di era Pak SBY pernah menjadi menteri, di era Pak Jokowi 2 periode, dan di era Pak Prabowo masih dipakai gitu, Bu Sri Mulyani ini. Baik. Nampaknya nggak ada lagi orang sekapabel beliau gitu. Itu yang terjadi hari ini karena memang mungkin Pak Prabowo ingin tetap adanya stabilitas dalam mungkin beliau juga positif di para pihak banker, atau juga mungkin memang Pak Prabowo masih butuh transisi agak soft sedikit. Mungkin juga wakil menteri yang keuangan sekarang belum terlalu bisa untuk mengatasi masalah yang di Kementerian Keuangan. Gitu. Baik Pak Pangi, mungkin itu pendapat dari Anda dan kita juga akan mendengarkan pendapat dari Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, bagaimana pendapat Anda melihat ada banyak sekali ini wajah-wajah baru dalam kemudian nanti kepemimpinan yang akan dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka? Silakan Pak. Ya ini banyak wajah baru tetapi juga banyak wajah lama. Saya lihat ini Pak Prabowo hendak menggabungkan dua hal yang sangat penting. Pertama adalah persatuan Indonesia yang tercermin dari masuknya berbagai elemen, berbagai unsur dalam kabinet beliau pada saat ini. Yang kedua, yang tidak kalah penekanannya adalah beliau memang selain persatuan adalah kompetensi yang memang dibutuhkan untuk melakukan lompatan yang lebih tinggi lagi. Nama-nama yang keren, yang bagus di kabinet Pak Jokowi yang bisa menopang kepemimpinan beliau diambil. Jadi beliau menyeleksi betul nama-nama yang baik. Misalnya Bu Sri Mulyani masuk, Pak Erlangga Hartarto masuk, Pak Bahlil Lahadalia masuk. Ini untuk menunjang beliau supaya kabinet ini tidak lagi belajar. Karena bagi Pak Prabowo tidak ada lagi kesempatan, tidak ada waktu untuk belajar. Jadi kabinet ini begitu dibentuk, dia harus running, harus lari cepat untuk mencapai visi dan misi presiden terpilih. Itu yang saya lihat. Jadi dua penggabungan antara persatuan Indonesia dan kompetensi yang sangat dibutuhkan oleh kepemimpinan beliau. Baik Pak Sarmuji dan juga Pak Pangi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Sehat-sehat selalu Pak Sarmuji dan juga Pak Pangi. Semoga apa yang diharapkan ini dalam masa pemerintahan Presiden terpilih kini Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka tentunya akan membawa Indonesia ke jalan yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak.
Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Saya Rehan Mezia izin untuk pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.